Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Deba dengan NPM 022724111039. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting. Fokusnya pada inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Materi ini akan memberikan gambaran lengkap mengenai bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mengembangkan keuangan syariah. Perkembangan keuangan syariah bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan keadilan ekonomi. Pembahasan ini akan mencakup latar belakang perkembangan ekonomi syariah, peran strategis Bank Indonesia, berbagai inisiatif dan program unggulan, dukungan terhadap infrastruktur halal, inovasi digital, tantangan yang masih dihadapi, dan rekomendasi penguatan ke depan. Jadi teman-teman, mari kita mulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu. Jangan lupa nonton sampai akhir. Bye. Yang pertama adalah latar belakang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah dunia karena populasi muslim terbesar di dunia lebih dari 230 juta jiwa. Kemudian potensi ekonomi halal yang terus tumbuh mulai dari makanan halal, pariwisata halal, hingga fashion muslim. Tingginya kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang aman, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang keempat ada dukungan pemerintah melalui berbagai program seperti Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI. Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih sekitar belasan persen dari total industri perbankan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan produk dan instrumen likuiditas, rendahnya literasi masyarakat, kompetisi dengan perbankan konvensional, dan minimnya inovasi digital beberapa tahun yang lalu. Namun, kondisi ini mulai berubah sejak Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, KNEKS, dan pemerintah mendorong percepatan transformasi industri keuangan syariah. Kemudian yang selanjutnya ada peran strategis Bank Indonesia dalam ekosistem syariah. Bank Indonesia memegang peran sebagai penentuan kebijakan moneter syariah. Jadi, Bank Indonesia mengembangkan instrumen kebijakan moneter berbasis prinsip syariah agar bank syariah bisa mengelola likuiditasnya dengan mudah. Yang kedua ada regulator sistem pembayaran syariah. Jadi Bank Indonesia mengatur semua transaksi pembayaran termasuk yang berbasis syariah agar aman, cepat, dan efisien. Kemudian yang ketiga ada pengawal stabilitas sistem keuangan syariah. Jadi Bank Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas perbankan syariah melalui kebijakan makroprudensial. Yang keempat ada pendorong integrasi keuangan syariah dengan sektor real. Jadi Bank Indonesia memastikan perbankan syariah berperan aktif dalam pembiayaan sektor produktif, bukan hanya pembiayaan konsumsi. Yang kelima ada pengembangan riset sumber daya manusia dan edukasi syariah. Jadi Bank Indonesia memberi beasiswa pelatihan, riset, dan program literasi. Yang keenam ada fasilitator. Jadi pengembangan ekosistem halal. Bank Indonesia turut membangun rantai nilai halal atau halal value chain di sektor usaha mikro kecil menengah. Peran-peran ini membuat posisi Bank Indonesia menjadi sangat strategis dalam mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Yang selanjutnya ada inisiatif moneter syariah, langkah awal memperkuat perbankan syariah. Yang pertama ada penyediaan instrumen likuiditas syariah.
Jadi dulu bank syariah kesulitan mengelola dana jangka pendek. Sekarang Bank Indonesia menyediakan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Jadi instrumen ini pertama yang memungkinkan bank syariah menempatkan kelebihan dana secara cepat dan aman. Yang kedua, sukuk bunga Bank Indonesia atau SUKBI. Instrumen syariah berbasis underlying asset, lebih sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada operasi pasar terbuka syariah atau OPTS. Bank Indonesia membeli atau menjual surat berharga syariah untuk mengatur jumlah uang beredar. Yang keempat ada fasilitas likuiditas intrahari syariah atau FLIS. Fasilitas pinjaman jangka sangat pendek untuk pemenuhan kewajiban harian bank syariah. Yang kelima ada standing fasilitas syariah. Ini memudahkan bank syariah memperoleh atau menempatkan dana di Bank Indonesia. Instrumen-instrumen ini membuat bank syariah tidak kalah fleksibel dengan bank konvensional. Yang selanjutnya ada penguatan regulasi dan kesehatan bank syariah. Yang pertama ada rasio intermediasi makroprudensial syariah atau RIMS. Ini untuk mendorong intermediasi. Bank Indonesia menetapkan rasio yang memonitor penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana, profil dan penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana dan profil risiko. Yang kedua ada GMW syariah. Jadi bank syariah wajib menyimpan persentasi dana tertentu di Bank Indonesia. Aturannya fleksibel untuk menjaga stabilitas. Yang ketiga ada manajemen risiko dan tata kelola syariah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kerjasama untuk memantau risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah atau syariah compliance. Ini menjadi penting agar bank syariah tetap sehat. Yang selanjutnya ada penguatan sistem pembayaran syariah dan digitalisasi. Jadi, Bank Indonesia sangat serius dalam digitalisasi syariah. Yang pertama ada QRIS Syariah. Untuk transaksi usaha mikro kecil menengah dan masyarakat luas dengan merchant yang ingin menggunakan akun syariah. Yang kedua, integrasi syariah ke BIFES. Transfer cepat 24/7 menggunakan rekening bank syariah. Yang ketiga ada kartu debit syariah. Ini menggunakan prinsip akad ijarah atau wadiah. Yang keempat ada digitalisasi ZISWAF. Jadi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dilakukan melalui QRIS Syariah, mobile banking, platform fintech, dan platform fintech syariah. Ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Yang kelima ada fintech syariah. Bank Indonesia mendukung perkembangan fintech seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet syariah, dan pembayaran syariah digital. Digitalisasi menjadi game changer bagi industri syariah. Selanjutnya ada blueprint ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia. Blueprint Bank Indonesia meliputi 5 pilar besar. Pilar pertama ada penguatan ekosistem halal value chain. Jadi Bank Indonesia membantu usaha mikro kecil menengah halal dalam sertifikasi halal, akses pembiayaan, pemasaran digital, dan peningkatan kapasitas. Pilar kedua, penguatan sektor keuangan syariah, meliputi pengembangan produk bank syariah, inovasi instrumen pasar uang syariah, peningkatan kompetisi bank syariah. Dan pilar ketiga ada penguatan usaha mikro kecil menengah selaku pelaku ekonomi real. Usaha mikro kecil menengah diberikan pelatihan, pendampingan, bantuan pembiayaan syariah, dan integrasi ke supply chain halal. Pilar keempat ada akselerasi digitalisasi syariah. Bank syariah wajib beradaptasi oleh layanan digital
on-boarding, open banking, mobile banking syariah, dan integrasi big data. Pilar kelima ada penguatan riset dan sumber daya manusia syariah. Jadi Bank Indonesia membentuk Syariah Economy and Financial Learning Center. Jadi Bank Indonesia membentuk Syariah Economy and Financial Lending Center atau SEFL. Festival Ekonomi Syariah Nasional atau FESYAR dan ISEF kerjasama global dengan negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Turki. Selanjutnya ada inisiatif pengembangan industri halal value chain. Bank Indonesia tidak hanya fokus pada bank, tetapi mendukung sektor-sektor halal seperti industri makanan dan minuman halal, fashion muslim, kosmetik halal, farmasi, dan suplemen halal. Pariwisata halal, media dan rekreasi halal, logistik halal, pertanian dan peternakan halal, dan ada energi dan lingkungan syariah. Semakin besar industri halal, semakin besar peran bank syariah. Yang selanjutnya ada penguatan sumber daya manusia dan riset ekonomi syariah. Bank Indonesia menerapkan yang pertama ada Bank Indonesia Institute, pusat pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, dan riset. Yang kedua ada program beasiswa dan riset syariah. Bank Indonesia memberikan dana untuk penelitian, inovasi produk syariah, digitalisasi syariah, dampak ekonomi berbasis syariah. Yang ketiga ada kerjasama internasional dengan IRTI atau ISDB, Bank Negara Malaysia, Dubai Islamic Economy Development Center, The Islamic Financial Service Board atau IFSB. Yang keempat ada pelatihan untuk bankir syariah, mulai dari manajemen risiko, produk perbankan syariah, compliance syariah, inovasi digital, hingga standar akuntansi syariah atau PSAK syariah. Bank Negara Malaysia, Dubai Islamic Economy Development Center, The Islamic Financial Service Board atau IFSB. Yang keempat ada pelatihan untuk bankir syariah, mulai dari manajemen risiko, produk perbankan syariah, compliance syariah, inovasi digital, hingga standar akuntansi syariah atau PSAK syariah. Yang selanjutnya ada tantangan perbankan syariah. Yang pertama, literasi masih rendah. Banyak masyarakat belum paham akan akad syariah. Yang kedua, inovasi produk belum secepat konvensional. Yang ketiga, sumber daya manusia belum merata kualitasnya. Yang keempat, ada skala bank syariah masih kecil kecuali BSI atau Bank Syariah Indonesia. Yang kelima, ada keterbatasan instrumen investasi syariah jangka panjang. Yang keenam, ada tekanan kompetisi vintage global. Yang ketujuh, belum semua usaha mikro kecil menengah halal terserap pembiayaan syariah. Yang kedelapan, belum optimalnya integrasi antara bank syariah dan industri halal. Selanjutnya ada rekomendasi dan langkah ke depan. Jadi Bank Indonesia menargetkan berbagai langkah. Yang pertama, memperkuat sovereigns, sukuk dan instrumen syariah pasar uang, agar bank syariah punya banyak pilihan investasi halal. Agar bank syariah punya banyak pilihan investasi aman. Yang kedua, ada mendorong bank syariah ekspansi ke level global. Seperti membuka cabang di negara Teluk. Yang ketiga ada integrasi total digital banking syariah tanpa perlu datang ke kantor. Yang keempat ada penguatan pembiayaan hijau syariah atau green sukuk untuk energi terbarukan. Yang kelima ada transformasi usaha mikro kecil menengah halal melalui digital supply chain. Bank Syariah akan berperan membiayai industri halal dari hulu ke hilir.
Yang keenam, ada penurunan biaya transaksi bank syariah agar makin kompetitif. Yang ketujuh, ada kolaborasi internasional Islamic Finance agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Jadi kesimpulannya, inisiatif Bank Indonesia sangat luas dan mendalam, mencakup kebijakan moneter syariah, instrumen likuiditas syariah, digitalisasi sistem pembayaran, penguatan industri halal, literasi keuangan syariah, riset dan sumber daya manusia, hingga kerjasama internasional. Dengan semua langkah ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi global hubungan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi itulah penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you next time.